Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. نوينا الاجتماع والانتفاع كما اندفع أهلنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya man huwa fi ulwikain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdh warzuqna al hikmata wal aql wa akhrijna min zulumati wahmi ila an-nur. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم اللدني والمشرب الصافي الحني وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk berkumpul guna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar dari masjid dan majlis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa hadir di dalam majlis-majlis ta'lim. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan berjumpa pada dua peristiwa yang bukan daripada ajaran dari umat Islam ataupun hari besar Islam, yakni Natal dan Tahun Baru. Ini tak katik sedikit pun identiknya sama Islam, tak katik sedikit pun sangkutan pautnya dengan syariat Islam, dan tak ada sama sekali.
ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi wong Islam untuk mengikuti daripada kebiasaan wong yang bukan Islam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah sabdanya, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk dari golongan kami wong yang tidak menyerupai apa yang digawikan oleh kami. Di dalam hadis beliau yang lain, "Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhu." Siapa wong yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Bukan di dunia yang dimaksudkan termasuk daripada kaum itu. Ya enggak. Yang ditakutkan itu kapan? Pada saat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, nanti di hari pembangkitan itu kita tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan wong Islam. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau di pojok dunia kita insya Allah bakal bisa menjaga keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nantinya Allah bangkitkan, bukan termasuk daripada golongan lagi wong Islam, nah ini ya enggak. Karena nanti di akhirat itu adanya cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Dan mereka orang yang bukan termasuk daripada golongan Nabi Muhammad SAW sudah barang tentu tempatnya ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Oleh karena itu, insyaallah pembahasan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas daripada hukum mengucapkan selamat Natal dan merayakan tahun baru. Karena kalau malam ini kayak kecepatan gino, ya masih ada 2 minggu lagi. Jadi minggu terakhir itu, hari Selasa terakhir itu pas tanggal 31 Desember. Jadi malam Rebu itu kita berada di tahun terakhir dan malam terakhir daripada 2024. Nah, tapi kita bahasnya bukan di malam tanggal 31 itu, tapi kita bahasnya di pertemuan akan datang. Karena kenapa? Natal itu sebelum daripada tanggal 31, ya. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, sehat afiat, kita bisa bertemu lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan penjelasan daripada hadis yang ke-17. 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Ya enggak? Ternyata kemarin Al-Fagir ketinggalan siko. Baru 4 yang disebutkan. Menjawab salam, yang kedua memenuhi undangan, yang ketiga menghadiri jenazah, yang keempat adalah mengucapkan jawaban terhadap wong yang bersin apabila wong tersebut mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang ketiga ada ketinggalan. Jadi yang pertama itu menjawab salam, yang kedua itu memenuhi undangan, yang ketiga iyadatul marid. Apa itu? Menjenguk wong sakit. Nah, habisnya baru yang keempat. Yang keempat menghadiri jenazah, yang kelima baru menjawab daripada ucapan wong yang bersin ketika dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Insyaallah akan kita bahas satu demi satu daripada 5 ikut penjelasan yang Nabi Muhammad SAW jelaskan terhadap 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Sebenarnya hak muslim terhadap muslim lainnya itu sangat banyak, tapi yang ditekankan hanya 5 ini yang tekankan. Tidak, selebihnya itu tidak ditekankan. Nah, yang kita bahas malam ini mengulang sebenarnya, bukan kita bahas baru, tapi mengulang dari pelajaran kita 9 bulan yang lalu. Terakhir pembahasan tentang masalah salam. Maka malam ini insyaallah kita karir, kita ulang. Mungkin ada yang sudah lupa atau lain sebagainya. Maka malam hari ini yang kita bahas adalah yang pertama adalah menjawab salam. Jadi masyaallah ikhwan, menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi wong yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Satu-satunya
satunya perbuatan sunnah yang lebih afdol daripada perbuatan wajib. Unggulnya itu adalah wong yang ngucapin salam, bukan yang menjawab salam. Sedangkan yang menjawab salam itu hukumnya wajib, yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi perbuatan sunnah satu-satunya yang mengungguli perbuatan wajib cuma inilah. Ya, ini apa? Mengucapkan salam. Kembalinya ke mana? Kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan pernah sekali-kali ente masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kita. La tadkhulu buyutan, jangan pernah ente masuk ke dalam rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah ente. Hatta tasta'nisu, kecuali terlebih dahulu ente minta izin, wa tusallimu. Di sini, ya enggak? Setelah ente minta izin, maka ucapkanlah salam. Kepada siapa? Ala ahliha, wong yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, mungkin sampai sini ada yang masih ingat tentang pembahasan 9 bulan yang lalu. Sebelum kita membahas daripada pelajaran ilmu sirah tentang sejarahnya Nabi besar Muhammad SAW, perjalanan beliau melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, jadi tidak boleh masuk ke rumah wong itu tanpa mengucapkan salam, karena ini perintah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan sama kita. Jangan pernah sekali-kali kita masuk ke dalam rumah yang bukan rumah ente, kecuali ente mengucapkan salam dan diizinkan oleh si punya rumah masuk, baru ente masuk. Paham ya? Nah, ini dalilnya di sini. Kenapa bisa mengucapkan salam itu lebih afdol daripada mereka orang yang menjawab salam. Di dalam hadisnya, di dalam sabdahnya Nabi besar Muhammad SAW yang lain, al-bada'atu minas salam bari'un minal kibir. Wong yang mengucapkan salam, maka dia akan terbebas daripada sifat sombong. Kita mudah, Pak, mengucapkan salam sama kawan-kawan kita, keluarga kita, wong yang kita kenal, walaupun kita tidak akrab sama dia. Tapi ketika kita mengucapkan salam tersebut kepada wong yang tidak kita kenal, sama-sama berkopiah di hari Jumat. Kan kita sering nemuin wong di tengah jalan lewat bang bareng kayak. Nah, di situ kita bisa jingok di dalam hati kita untuk mengintrospeksi diri. Ada tak di dalam hati ini sifat sombong? Karena Nabi SAW ngomongkan al-bada'atu minas salam bari'un minal kibir. Wong yang mengucapkan salam, wong yang memulai salam, maka dia terbebas daripada sifat sombong. Jadi simpel, Pak. Kalau kita nak ngoreksi diri kita ini sombong apa tidak, tolak ukurnya cak mana kita mengucapkan salam. Gampang apa tidak? Kalau seandainya kita susah untuk mengucapkan salam, maka berarti mungkin ada masih benih-benih kesombongan di dalam jasad kita. Tapi kalau wong yang mudah, setiap ada wong yang duduk, maaf ngomong, tidak harus nak beci. Selagi dia tahu di kampung itu wong Islam bukan wong daripada Islam, dia ucapin salam. Berarti wong ini insya Allah terbebas daripada sifat sombong. Karena berat, Pak. Ini kita sejujurnya, ya enggak? Tak kata yang bisa memunafikkan sifat ini. Ngucapin salam itu berat. Padahal ucapannya itu sangat mudah. Apa susahnya mengucapkan assalamualaikum? Tapi berat, ya enggak? Dan ini kita rasain semua, Pak. Di dalam diri kita masing-masing ini, terkadang kita tuh sungkan. Bahkan kita menjadikan diri kita ini, untuk apa juga lagi duduk-duduk dan diucapi salam. Kadang tidak ada dikit hal yang seperti itu terbesit di dalam hati kita, terlintas di dalam hati kita. Padahal di situ Nabi Muhammad ngajarin pada kita, wong yang mengucapin salam, maka dia bakal terbebas daripada sifat sombong. Hati-hati ya, wong yang punya sifat sombong ini waliyadzubillah min dzalik. Sedikit pun tidak pantas manusia ini untuk memiliki sifat sombong, karena bukan pakaiannya manusia, bukan pakaiannya manusia. Dan apa yang nak kita sombongin, Pak?
Dari ujung rambut sampai ujung kaki ni dah kata yang keluar naguk kalau kita nak sombong. Maaf ini kita bahas fikih dikit. Kita tahu Pak, di dalam ilmu fikih itu apapun yang keluar dari tubuh kita, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, yang biasa ataupun yang tidak biasa, kering ataupun basah, itu semuanya najis. Yang biasa kencing, BAB, dan lain sebagainya, itu semua biasa dan pada umumnya. Tapi hal yang tidak biasa, misal ini terjadi sering kepada ibu-ibu kalau dia lagi pakai kemben, ya, pakai jilbab, kadang-kadang bros itu sering digigitnya, ya, digepitnya di antara dua bibirnya sembari dianya memakai jilbab atau pakai kemben ini. Andai Pak, bros kecil tadi tetelan, ya enggak? Tetelan, tiba-tiba perutnya sakit dan dia pengen langsung segera ke kamar mandi untuk buang air besar. Yang keluar bukan apa-apa dari kotoran, tapi si mas tadi yang keluar. Dari segi hukum harga, mas tetap aja di mas. Ya enggak? Mas tetaplah jadi mas. Ente tinggal cuci, ente bersihkan, ente jual lagi, tetap masih laku. Tapi kalau dari segi syariat, yang tadi sebenarnya hukumnya itu suci, ketika ente masuk ke dalam perut ente, metu keluar daripada tempat kemaluan belakang ente, hukumnya di dalam syariat langsung jadi najis. Paham? Ini Pak nak menunjukkan apa yang pantas untuk kita sombong ke. Nilai yang paling berharga di atas dunia, pernak-pernik yang termewah di atas dunia, di antaranya itu adalah emas. Tapi ketika emas itu masuk, keluar dari kotoran kita, tempat kemaluan belakang kita, bentuknya masih emas, tapi dalam syariat langsung jadi najis. Apapun itu, ente negok koin langsung metu najis. Enggak, wudu ente langsung seketika batal. Dan ente harus ambil wudu lagi apabila ente nak melaksanakan sholat. Ini Pak, kalau kita nak koreksi diri kita. Ini kita ni cuma ditutupi Pak. Baju yang harga sekian ratus ribu, sewet yang harga sekian ratus ribu, sendal yang harga sekian ratus ribu, kopi yang harga sekian ratus ribu. Tapi kalau kita buka, isi perut kita ni sama kalau kita tong tai, katik semekuknya. Makanya pakaian sombong itu bukan benar-benar pakaian manusia. Tak ada yang layak satu orang pun di atas dunia ini untuk memiliki sifat yang namanya karena apa yang nak disombong gitu? Kata yang apa? Ya tak? Andaikan Allah Subhanahu Wa Taala buka semua batin kita ini, satu sama lain di antara kita ini bakal berlari Pak. Tapi Allah tutup. Innallaha sattarul uyub. Allah itu maha menutup daripada aib. Sehingga kita tak tahu. Kita nyangkanya husnudzon semua, ini wong soleh, ini wong baik, ini wong yang baik, ini wong terus. Makanya tak boleh, ya tak? Membuka aib sesama muslim. Ketika kita sudah melihat aib wong tersebut sudah cukup. Ya tak perlu kita katoi, tak perlu kita umbarkan, tak perlu kita omongin sana sini. Karena kenapa? Allah tidak pernah membukakan aib kita satu sama lain. Nah, jadi gampang Pak. Kalau kita nak nyingok sifat sombong itu ada tak di dalam diri kita? Mak mano di antaranya ini? Di antaranya cara untuk nyingok ada tak sifat sombong itu? Mak mano cara kita mengucapkan salam dengan wong lain? Mudah apa tidak kita mengucapkan salam? Tapi kalau seandainya susah, waliyadzubillah. Ya, karena kenapa? Sifat sombong ini hati-hati. Wong yang meninggal Pak. Ya, wong yang meninggal masih ada di dalam hatinya itu sifat sombong. Walaupun sekecil biji darro itu tuh penafsiran dua ulama, ada yang ngomongin biji sawi, ada yang ngomongin biji atom. Pokoknya hal yang terkecil. Enggak. Ada di dalam hati kita dibawa pada saat meninggal, tidak bakal masuk ke dalam syurga. Makanya oleh karena itu Pak, salah satu resep biar kita tidak sombong itu jangan nyunga. Tapi nunduk. Kalau kita nyunga, sombong itulah pasti. Enggak. Tapi kalau nunduk, insya Allah kita bakal bisa menjadi wong yang tidak sombong. Karena kenapa? Kalau kita nyunga, sekarang kita punya harta sekian, kita cunga agak bocok diri kita ini dengan wong yang lebih rendah daripada kita langsung sombong pasti. Tapi kalau seandainya kita nunduk dengan wong yang lebih rendah daripada kita, apalagi Pak, minta maaf.
Wong yang pernah berada di posisi bawah, dia tidak akan pernah punya sifat sombong. Karena kenapa? Dia pernah berada di fase yang susah. Tapi terkadang masih muncul sifat tersebut. Karena kenapa? Dia berada sekarang di dalam kondisi yang begitu nikmat yang Allah berikan tersebut, sehingga dia lupa dengan sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Pak, biar tidak sombong itu nunduk. Jangan nyungak. Kalau ente nyungak, tidak bakal kalah. Karena dunia ini diibaratkan seperti bayangan yang ada di depan kita. Sampai kapanpun ente ngejar bayangan yang ada di depan ente, tidak bakal pernah dapat. Tapi jangan jadikan dunia itu seperti bayangan depan kita. Jadikanlah dunia itu seperti bayangan yang ada di belakang kita. Dimanapun kita berjalan, si bayangan bakal meloi kita. Maksudnya apa? Kejarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia bakal meloi ente. Tapi kalau ente ngejar dunia dan ente meninggalkan Allah, tidak akan ente pernah dapatkan itu dunia. Jadi al-bada'atu minas salam bari'un minal kibr. Wong yang mengucap salam, maka insyaallah dia akan terbebas daripada sifat sombong. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak? Adabnya diantaranya ketika kita mendatangi rumah wong, seperti yang sudah kita juga ulang. Nah, insyaallah juga ada yang masih ingat di sini. Yang pertama ngucapin salam tadi. Sudah salam, habisnya diizinkan oleh tuan rumah masuk, baru masuk. Kalau tidak masuk, tidak usah masuk. Terus yang ketiga, ketok 3 kali. Ya enggak? Ketok, habisnya assalamualaikum. Ketok lagi, baru assalamualaikum. Berjaga. Jangan tidak berjaga. Jangan langsung spontanitas, terus-terusan. Tidak baik itu, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Entah itu ada wong yang sekarat atau meninggal dan kepentingan lainnya yang memang bersifat darurat. Baru tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kalau kita ngedongnya itu agak sedikit terkacau-kacau. Tapi kalau seandainya tidak, tenang-tenang. Terus jangan ngadep ke depan pintunya. Jangan ngadep ke depan pintunya. Entah itu membelakangi pintu atau bersampingan daripada pintunya. Terus yang terakhir, yang kelima, jangan galak ngintip. Ke rumah wong itu jangan galak ngintip. Ini lambat dikit dibukai, bebel wong rumahnya dibuka. Cewodian ini pelembangan galak memang mah itu tuh. Walaupun rumah dulu kita dewek, walaupun rumah wak kita dewek, walaupun rumah bibi kita dewek, walaupun rumah wong tua kita dewek. Enggak? Walaupun, karena kenapa? Harus dibiasakan dari hal yang biasa adab itu. Enggak? Jangan yang hal-hal yang baru nak dimuliakan baru kita ada adab, hal-hal yang biasa ada adab. Nah ini dari sini kali ujung-ujungnya. Wong yang tadinya beradab jadi tidak beradab. Karena kenapa? Menganggap sepele. Hal yang sudah biasa. Walaupun di rumah dewe. Jingok dulu kalau seandainya wong tua kita lagi belakang sama-sama. Nak berjalan itu butuh proses, bukan umi abah gitu itu buka ke lawang itu langsung terbang. Kalau langsung terbang baru ini buka pintu. Bebelnya dibuka. Ketok-ketok pula jendela. Cukup ketok pintu, ketok jendela pula. Ini kadang-kadang wong yang tidak sabar. Kalau seandainya memang darurat, tidak jadi masalah. Tapi kalau darurat jangan. Tapi ingat balik tadi yang awal, afdolnya itu adalah wong yang ngucapin salam daripada wong yang menjawab salam. Walaupun hukum menjawab salam itu adalah wajib. Di dalam hadis beliau yang lain, afsyus salam taskumu taslamu, sebarkanlah salam, niscaya engkau akan mendapatkan keselamatan terhadap siapapun. Tapi kalau seandainya contoh nih, hukum menjawab salam di dalam keramaian seperti sekarang. Kita lagi majelis salim, Al-Fajr mengucapkan salam, maka yang wajib mengucapkan salam itu tadinya itu semuanya. Semuanya. Tapi ketika di perkumpulan seperti ini ada sikok wong yang menjawab salam sakota anil baki, maka yang lainnya akan runtuh kewajiban menjawab salam tersebut. Sama seperti melaksanakan sholat jenazah. Kalau seandainya sudah ada wong sikok ngawikan jenazah itu, yang lain gugur. Tapi yang mendapatkan pahalanya cuma yang nyawab. Yang tidak nyawab tidak kebagian, alangkah lemaknya inti. Sudah tidak nyawab, nak dapat pahala pula. Nak menang dewek ini namanya. Tapi yang dapatkan itu cuma siapa? Yang menjawab salam tersebut. Nah, makanya
Dalam kaidah itu dikatakan kalau kita baca ngapo jadi wong yang tak baca. Kalau kita baca ngapo jadi wong yang tidak baca. Apa susahnya menjawab salam? Dan gemuruhnya wong yang serentak mengucapkan salam, menjawab salam itu, Masya Allah Pak, terkadang membuat kita tuh jadi gemeter, membuat kita tuh jadi bulu-bulu yang ada di tangan ini merinding. Ya, kalau pas ketiga apa? Serentaknya wong yang menjawabkan salam, apalagi dengan suara yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu membuat kekompakan umat Islam akan semakin kompak. Nah, di sini ada 8 hal, 8 salam, ya, 8 salam, 8 hal yang tidak wajib untuk dijawab apabila ada wong yang mengucapkan salam sama kita. Nah, kalau kita di 8 kondisi ini, itu tidak boleh kita jawab Pak salamnya, walaupun hukumnya wajib. Kenapa? Karena waktu dan kondisinya yang tidak pas. Waktu dan kondisinya yang tidak pas, tidak cocok kan? Yang pertama, wong yang lagi sholat, wong yang lagi sholat, ya kita ucapin salam, meskipun dia melaksanakan sholat sunnah, ya enggak? Kan sholat sunnah ini tidak ada seperti dikukuhkan seperti sholat wajib. Seperti contoh, pada saat wong tua kita manggil, ya kita lagi sholat wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau seandainya wong kita manggil, pada wong tua kita manggil, pada saat kita melaksanakan sholat sunnah, maka sholat kita boleh dibatalkan. Nah, tapi untuk salam, walaupun untuk sholat sunnah, tidak usah dibatalkan. Teruskanlah ente mengucapkan, teruslah ente melaksanakan sholat tersebut. Ya, jadi kalau ada wong datang, kita lagi sholat kita walaupun sholat sunnah, dia ngetok rumah, assalamualaikum, diem kan, ada usah dijawab salamnya. Lanjutkan sholat ente sampai selesai. Ketika sholat ente sudah selesai, maka baru jawab salam, waalaikumsalam. Itu yang pertama. Ya, wong yang lagi sholat, kita ucapin salam, maka wong yang lagi sholat tersebut tidak wajib untuk menjawab salam. Yang kedua, wong yang lagi makan dan minum. Wong yang lagi makan dan minum, ya, salah satu adabnya kalau kita masuk dalam perkumpulan, entah itu majelis tahlim kah ataupun lagi cogok mangu dan lain sebagainya, lagi makan, tidak usah diucapin salam, ya enggak? Karena kenapa? Tidak wajib juga bagi wong yang lagi makan tersebut menjawab salam. Udah datang be, oh saya ada bo, sudah saya itu be, diganti, tidak usah diucapin salam. Karena kenapa? Adab. Ya, adab wong yang lagi makan itu harus kita hormati. Karena kenapa? Dia sedang menikmati rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enggak, apalagi kalau contoh wong lagi makan sagon. Mana itu kabarnya? Kalau kita lagi makan sagon, tiba-tiba assalamualaikum, dia tahu hukumnya wajib dan dia tidak ada belajar ilmu, tiba-tiba waalaikumsalam. Nyembur kalau sagon kayaknya. Ente nak ngotot dah baca salah ente. Ya, enggak, karena wong lagi makan. Jadi wong lagi makan dan minum, jangan diucapin salam, dan wong yang lagi makan dan minum tersebut tidak usah menjawab salam, dan hukum salamnya tidak wajib. Termasuk salaman. Nah, kalau wong lagi datang, kita lagi datang, wong lagi makan, salaman tidak usah. Ya, kadang-kadang orang salaman masih nak bersinggut-singgut di sini. Kadang tak ujung-ujung sikut sama sikut. Masa tak dikenongnya itulah. Sudah wong lagi makan. Khusyuklah wong lagi makan tersebut, tidak usah diganggu. Teruslah dia makan. Sakit salamannya, pas ketika udah selesai, habis dia makan, lah tenang, salaman, baru salaman. Kalau lagi makan, tidak usah salaman. Itu termasuk diantaranya. Yang ketiga, lagi azan dan iqamah, qomat. Wong yang lagi azan dengan qomat, tiba-tiba masuk dalam masjid ini. Mungkin wong yang baru mu'allaf lah, atau apalah, yang baru kenal dengan Islam, tahu kenal dengan majelis dan lain sebagainya. Ente lagi azan, teruskan azan ente. Ente lagi qomat, teruskan qomat ente. Walaupun dia mengucapkan salam, tidak usah dijawab salamnya tersebut. Tidak wajib bagi ente untuk menjawab salam. Wajibnya apa? Teruskan azan dan teruskan qomatnya ente tersebut. Yang keempat, wong yang lagi berhubungan suami istri. Nah, ini kadang-kadang bertamu tak pas. Ya enggak? Dijingok sendalnya ada, rumahnya terkatup, jendelanya terkatup, tapi masih berepot untuk mengucapkan salam, ngedol rumah pula. Sudah kalau wong lagi nak bergawi, ngapain ente nak repot? Terus ente kalau lagi modelan saya ini, talak ke? Enggak, dah usah diladeni. Kaget kalau selesai gawean ente tersebut baru jawab salam. Oh, kau ni ada juga rumah ini? Ada, aku memang juga rumah ini. Ngapa kau tak jawab salam dari tadi? Aku lagi bergawi. Karena tak ada perlu dijawab.
Ada perlu pula kita kaget pas ketika lagi bergaul tadi, ada orang mengucapkan salam, kita juga pula dari kamar, waalaikumsalam, ente-entenya dari kamar, nah kacau ente. Talak lah, diam lah, tak usah dijawab. Biarlah dia nak jawab salam, berapa kali nak jawab salam, nak datang tayo, nak datang sudah, nak balik jatuh isu dah jadi masalah. Enggak, karena waktunya tidak pas. Yang kelima, hakim yang lagi sedang sidang. Hakim yang sedang sidang, nah, itu tak boleh kita putus. Kadang-kadang kan lagi persidangan itu ada wong-wong yang kadang datang terlambat. Masuk dia, hakim sedang memutuskan suatu perkara, dia tiba-tiba masuk, nengok hakim wong Islam, yang hadir wong Islam mengucapkan salam. Maka si hakim tersebut tidak wajib untuk menjawab salam daripada wong tersebut. Yang keenam, seorang yang khotib lagi berkhutbah. Termasuk juga di sini apa? Kalau ada majelis taklim. Dan termasuk kalau khotib lagi khutbah, kalau wong lagi majelis taklim, maaf, kita yang datang terlambat. Pertama, tidak usah assalamualaikum. Yang kedua, tidak usah perlu salaman. Nah ini terkadang datang yola lambat, masuk ke masjid ucap assalamualaikum, dikelilingi wong salaman kalau termasuk ustaz salaman. Apa yang nak disampaikan oleh ustaz tadi lagi tidak ingat lagi. Lemak kalau habis itu dia duduk langsung diam, sudah datang terlambat, masuk bersalaman, duduk ngoceh pula. Cocok itu? Tak? Habis ngoceh, mangap. Habis selesai majelis, nak menghukumi suatu perkara, nak ngomongin ustaz itu mah ini, nak ngomongin pengajar itu mah ini, nak ngomong yang di majelis itu mah ini. Padahal dia datanglah terlambat, sekian banyak gawian yang dilakukan tidak pantas, tidak pada tempatnya, datanglah ngoceh, habis ngoceh selesai apa yang disampaikan, dia duduk. Tiba-tiba menghakimi ustaznya, tiba-tiba menghakimi orang lain, terbangun dengan hukum haram, nah ini langsung dihukuminya haram pula. Tidak tahu dari awal ceritanya mana dengan tuntas daripada penghukuman tersebut. Nah ini terkadang-kadang yang modelan inilah banyaknya bermunculan wong-wong yang menghukumi syariat sekendak daripada nafsunya dewe. Dan terakhir muncullah egois kaki ujung-ujungnya. Aku tuh hadir terus majelis ustaz itu. Iya ente hadir tapi menjem terus. Iya ente hadir tapi ngoceh terus. Hati ini cuma pacak sikok, fokusnya sikok pak. Makanya di dalam majelis salim itu diantaranya tidak boleh berzikir. Enggak, megang tasbih, cak pakoan. Enggak. Oh, metu ke tasbih, melintir ke tasbih, maki tasbih digital pula. Hati itu tidak pacak dibagi dua pak. Kekonsenan itu cuma sikok. Kalau zahirnya kita fokus sama wong, hati nak berzikir, tidak pacak, pecah bakal. Sebaliknya, hati nak berzikir, sambil nak dengar ceramah, tak bakal baca juga. Pasti pecah. Karena tidak mungkin satu hati itu ditaruhkan dengan dua hal. Nah, itu Al-Faqir lupa. Pepatah Imam Syafi'i atau siapa? Al-Faqir lupa itu ucapan itu. Satu hati itu tidak bakal ditaruh dua perkara. Karena kenapa? Manusia ini cuma bisa konsennya dalam sikap perkara. Nah, itu diantaranya. Jadi yang keenam itu adalah seorang khatib yang lagi berkhutbah, termasuk lagi ada majelis taklim, tidak perlu kita untuk salaman dan tidak perlu kita untuk mengucapkan salam. Langsung duduk deh. Di mana kita dapat tempat duduk langsung duduk. Kecuali di contoh nih, kan udah mayoritas umum pada umumnya majelis taklim di masjid ataupun di musola yang diincar itu dinding. Kalau tak dinding tiang, berebut singgahnya di dinding sama di tiang. Tapi kalau tengah kosong. Nah kalau modelan saya ini kita juga nih. Ada orang datang tiba-tiba duduk tengah, tidak usah nak ngutuk gitu. Karena kenapa? Memang masih ada tempatnya. Nah kecuali kalau seandainya di masjid ini penuh sesak yang hadir, rame, tiba-tiba ada orang datang udah terlambat, mengucapkan assalamualaikum, salaman, duduk depan pula. Nah itu kata adabnya, habis-habisan kata yang kanan itu. Tapi kalau seperti ini ada orang datang nak maju ke depan, tidak jadi masalah. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW itu pernah ngomong, Allah itu akan memandang seseorang itu dengan tiga hal. Kalau dia bersegera untuk duduk di dalam majelis ta'lim itu di tempat yang paling depan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pandangan yang lebih utama daripada dia. Semakin besar pandangan Allah itu. Tapi kalau di tengah-tengah, antara lemak dengan tidak lemak, maka Allah pun akan memberikan pandangan Allah itu kepada beliau juga itu, antara lemak dan tidak lemak. Dan yang terakhir, ada yang pengen duduk di ujung, enggak.
Dengan tujuan mungkin dia tak lemak dijingok oleh wong, maka Allah pun tak lemak akan melihat dia. Lain halnya kalau seperti wong yang zaman dulu. Memang beda. Kalau wong-wong dulu itu tawaduknya memang benar-benar tawaduk. Tapi kalau sekarang ini tawaduk juga yang di akhir zaman ini. Tapi apa? Ketawa sambil duduk. Bukan tawaduk yang hakiki. Nah itu. Jadi kalau seandainya modelan seperti itu, kita dapetin tempat, bagus. Tapi kalau seandainya kita tidak dapetin tempat, ya udah dimanapun tempat kita duduk, sama baik. Insya Allah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tetap kita dapatkan. Yang ketujuh, wong yang lagi di dalam kamar mandi. Nah, wong yang lagi di dalam kamar mandi, tak perlu menjawab salah. Termasuklah di dalam kamar mandi itu tidak boleh mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Karena kenapa? Itu bukan tempatnya. Adapun anjuran doa seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, membaca doa ketika istinja dan lain sebagainya, tata cara yang ada di dalam mandi Jumatkah, atau ketika kita membaca daripada doa-doa yang terdapat di dalam anggota wuduknya kita, tapi wuduknya di dalam kamar mandi. Nah itu maconya bukan dilafazkan, tapi di dalam hati. Seperti doa istinja tadi. Sedikit pembahasan. Al-Faqih baru teringat, kalau seandainya dapat WC, ya enggak, ada toiletnya, dan tidak dapat keran di luar, melainkan keran itu ada juga di dalam kamar mandi tersebut, itu kita wuduk di dalamnya makruh. Paham ya? Jadi kamar mandi ada tempat wuduknya. Tapi kalau kamar mandi cak wong dingin dulu, termasuk di rumah kita, masih sampai sekarang kita dapatkan itu, dibagi dua. Tempat mandinya beda, sama toiletnya beda. Maka itu tidak ada makruh. Yang dimakruhkan itu apa? Adanya toilet di dalam satu tempat, wuduknya juga di dalam toilet tersebut. Nah itu makruh. Kapan tidak menjadi makruh? Ketika ente buka pintunya. Nah, ketika ente buka pintunya tidak jadi makruh lagi. Jadi tidak jadi masalah. Kalau kita nak membuat keran di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, tidak jadi masalah. Tapi ketika nak wuduk, buka pintunya. Jangan itu tutup. Karena kalau kita tutup pintunya, masih dalam keadaan berwuduk, mendapatkan hukum makruh. Paham ya? Nah itu. Jadi yang ketujuh, tidak perlu menjawab salam apabila kita berada di dalam kamar mandi. Yang kedelapan, yang terakhir, yakni adalah jawaban salam wong yang ngucapin salam pas sholat. Tidak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente sebelah kanan sebelah kiri saya jawab waalaikumsalam. Tidak perlu. Tidak kata segitunya kewajiban untuk wong yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri menjawab salam daripada wong yang ngucapin salam pada saat salam terakhir dia melaksanakan sholat. Nah itulah 8 niko. Perkara yang tidak wajib dijawab salamnya. Yang pertama, wong yang lagi sholat, walaupun dia sholat sunnah. Yang kedua, wong yang lagi makan dan minum, termasuk juga salaman. Tak usah salaman kalau wong lagi makan lagi minum. Yang ketiga, wong yang sedang melaksanakan azan dan iqamah. Yang keempat, wong yang lagi berhubungan suami istri. Yang kelima, hakim yang lagi bersidang, memutuskan suatu perkara. Yang keenam, seorang khotib lagi khutbah, termasuk seorang ustadz yang lagi berceramah di dalam majelis taklim. Termasuk juga tidak usah salaman, tidak usah assalamualaikum, langsung duduk tidak usah ngoceh, tidak usah tidur. Kalau hadir majelis taklim. Terus yang ketujuh, wong yang ada di dalam kamar mandi. Yang kedelapan, wong yang mengucapkan salam pada saat dionyo mengucapkan salam di salam terakhir pada saat sholat. Sering kita dapatkan, Pak, wong yang bersalam sama kita, ngirim salam. Salah anak ketemu sama Ustaz Entik. Ustaz Entik balik di Demang. Mas Bondan tak ganti malam ini. Enggak, anak ngomong sama Ustaz Entik, Ustaz, kalau malam besok ada Mas Bondan, maka kirim salam dari anak. Nah, ini ada cara jawab salamnya. Kalau kita cuma jawab waalaikumsalam, kesian si pembawa salam. Dia dah dapat pahala. Enggak, dia lah ngawak salam ini sehari, 2 hari, bahkan mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dia simpan salam itu. Tapi pas ketika ente menjawab salam daripada si pembawa salam dengan jawaban waalaikumsalam,
kesian yang membawa salam. Kesian sama Ustaz Entik tadi. Mas Bondan jawab Waalaikumsalam misal. Nah, Ustaz Entik tak dapat, ana cuma dapat. Jadi biar Ustaz Entiknya dapat, ananya dapat, jawabnya apa? Alaika wa alaihis salam. Nah, jadi dua-duanya dapat. Ya kesian sama yang membawa salam itu. Ya karena kita sering Pak mendapatin hal-hal yang sedemikian rupa. Kadang ketemu di jalan, ya enggak? Habisnya kita dapetin dia cerita tentang kawan-kawan dia, enggak tahunya kawan dia tadi juga kawan kita. Nah, kita sering ngomong, kirim salam Nah, kita ajari, bila kita ajari. Dan ente dapat pahala kalau pas ketika ngajari tersebut. Contoh misal, ente kaget tolong salamkan dia tu kawan aku. Ente unjuk ilmu dikit. Ini Pak secara tak langsung, satu, ente mengamalkan ilmu, dan dua, ente berdakwah. Enggak? Ngamalkan ilmu dan berdakwah. Karena berdakwahnya harus duduk depan sini duduk. Pojok meja rewean, pojok mimbar rewean, megang mic, baru dikatakan tidak. Apa Allah SWT berfirman? Balighuni walau ayat. Sampaikan sama wong itu walaupun satu ayat. Nah, kapan lagi kalau kita tidak ada modelan cak ini nak ngamalkan ilmu? Di antaranya ini hal yang paling penting. Kita omongi, minta maaf. Kau kaget, kau pesan nih sama dia tuh. Aku tahu juga latar belakang dia tuh. Tak pernah duduk majelis taklim, misal. Dan lain sebagainya lah. Kita omongi, nah, kaget kau ajari sama dia. Biar kau dapat pahala omongi. Karena kalau cuman dia yang ngomong waalaikumsalam, aku dewe yang dapat, kau yang awak tak dapat. Nah, ente secara langsung berdakwah ente. Kalau ente cak itu terus sesip ente baca punya murid banyak ente. Kalau ente istiqomah tadi. Baca sesip bukan majelis taklim ente. Tapi kalau memang istiqomah dan niatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat ngacu agut dan lain sebagainya, tujuan yang lain. Ya omongi. Sampaikan sama dia, jawabnya bukan waalaikum, tapi wa alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis salam. Itu bagaimana? Alaika wa alaihis salam. Titik. Nah, ente dapat pahala, wong yang ngawak salam dapat pahala, wong yang dikirim salam juga dapat pahala. Jadi masuk surganya bertiga, tidak cuma dua. Kalau tadi masuk surganya cuma dua, mendapatkan keselamatan daripada doanya cuma dua. Nah, ini yang sering kita mungkin terbiasa dengan hal yang semacam itu. Kalau ada orang mengucapkan salam, pasti kita jawab waalaikumsalam. Kesian bukan apa, kesian. Nah, makanya amalin sedikit demi sedikit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, khususnya untuk diri kita pribadi, terlebih khususnya kepada masyarakat luas yang ada di luar sana. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak Allah keluarkan kita dari majlis dan masjid yang penuh dengan keberkahan ini, kecuali semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah. Setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta agar Allah selalu berikan kita keistiqomahan untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik, hidayah serta inayah hingga akhir hayat nanti kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diizinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah sebagaimana kita di dunia dikumpulkan dengan wong-wong yang saleh, dikumpulkan dengan wong yang kita sayangi, dikumpulkan dengan wong yang kita cintai, kelak nanti di akhirat ya Allah kumpulkan kami kembali bersama mereka semua di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.